Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Bang Ari, channel gue sendiri gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan bedah buku Reformasi Dakwah Kampus yang sudah masuk kepada bab 2, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengelola kaderisasi kita gitu ya. Pada kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kaderisasi butuh pada bidang khusus, yaitu di bidang media maupun di bidang kasrat ya. Media dan kasrat, yaitu kajian strategis dan dakwah atau kajian aksi dan propaganda dan ya semacamnya itulah ya, mirip-mirip lah ya. Nah, kita harus meyakini bahwa keaktifan kita di kampus itu juga terbatas ya. Makanya pergantian kepengurusan itu suatu hal yang sifatnya keniscayaan. Nggak mungkin kita jadi mahasiswa abadi, kita aktif di lembaga dakwah abadi gitu ya kan. Kita pengen menyongsong hidup baru ya di dunia pasca kampus. Kemudian kita juga pengen dalam dua bidang ini kebermanfaatan kita makin luas ya, makin masif. Nah, makanya gue ngerasa harus ada pembahasan khusus di kaderisasi di bidang ini gitu ya. Oke, kenapa media dan kasrat? Kita nggak bisa pungkir, apalagi buat para lembaga dakwah yang masih baru ya, media itu begitu penting buat masa eksistensi ya, masa eksistensi gitu ya. Bahkan jadi tolak ukur dakwah digital ya. Kalau kita bicara media gitu ya, kemudian dia punya dia bisa punya peran dalam masif ya, dalam jaringannya dia, tidak hanya mempublikasikan di kampus tapi juga di kotanya dia, di provinsi dia maupun di nasional atau bahkan internasional. Nah, media itu begitu penting karena memang dia punya fungsi eksistensi, punya tolak ukur buat dakwah digital maupun dia bisa meluaskan ya pengaruh-pengaruh maupun publikasi-publikasi yang masif gitu ya. Nah, kenapa juga kasrat ya? Karena kasrat juga karena dia lebih membahas tentang kajian-kajian isu-isu masyarakat atau isu keumatan gitu ya. Ini menjadi penting karena ini menjadi sebuah kontribusi konkret dalam konteks memang advokasi ya. Advokasi, kemudian kajian, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dua bidang ini sebenarnya penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara kasrat ya, kita pasti butuh keahlian khusus gitu ya, buat mengkaji gitu ya, membela, mengadvokasi ya dengan isu-isu tertentu. Apalagi kan ramai kayak misalnya ada isu LGBT, apalagi kemarin ramai RUU HIP, terus merubah menjadi BPIP, kemudian ada RUU PKS dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa mengkaji secara baik ya dengan kolaborasi sama akademisi juga buat dalam membahas kajiannya. Nanti kita butuh muatan-muatan khusus dalam kaderisasi itu. Nah, makanya butuh muatan khusus. Butuh muatan khusus gitu ya. Makanya kenapa kayak misalnya di media gitu ya, berarti kita butuh bagaimana dia bisa membuat branding lembaga, kemudian dia juga bisa desain secara kekinian dan baik gitu ya. Editor video juga oke gitu ya, dan mereka juga nggak mut-mutan dalam mengerjakan karena emang repot ya dan butuh waktu banyak buat membuat sebuah karya yang baik gitu. Kemudian bicara kasrat muatannya misalnya seperti apa? Oh, muatannya kayak mereka bisa orasi, mereka bisa mengkaji secara akademik dan ilmiah, dan juga ada sikap-sikap yang orang ketika baca itu, oh ini emang dia mengadvokasi kita dan seterusnya gitu. Dan juga dia juga bisa membuat pembelaan-pembelaan ketika audiensi dengan tatap muka dengan para politisi maupun birokrat-birokrat pemerintah gitu ya. Nah, dan juga mereka dibutuhkan muatan keberanian buat dia menyampaikan pendapat, opini gitu ya dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana contoh-contoh aja muatan khusus dari bidang media bukan kasrat. Karena dua bidang ini kalau gua amati ya di lembaga dakwah tuh kayak kurang fokus ya, kayak kurang diperhatikan dalam konteks kaderisasi ini. Padahal sebenarnya dua bidang ini penting sekali ya, selain emang bidang kaderisasi, bidang syiar dan seterusnya. Padahal dua bidang ini kalau bagi gue pribadi ya teramat penting kalau tidak dioptimalkan ya. Sayang banget kalau nggak dioptimalkan di dua bidang ini. Nah, kenapa? Mungkin orangnya nggak banyak di sini ya, nggak masalah. Yang penting mereka kompetensinya oke, skillnya oke gitu ya, dan mereka punya keberanian, punya kemauan, kesungguhan buat membela dan seterusnya. Apalagi kan ketika kita jadi mahasiswa, kita jadi penyambung lidah rakyat gitu ya, karena kita di kelas menengah sebagai kaum intelektual. Nah, itu adalah bagaimana menurut gue ya urgensinya penting bagaimana kita punya kaderisasi khusus di bidang kasrat dan juga media gitu ya. Sebagai penutup, jangan sampai kita menyiapkan generasi atau generasi selanjutnya dari kita itu malah generasi yang nggak baik, malah lemah,
nggak mau kerja, mental-mental afwan itu, jangan sampai kayak gitu. Nah, kita harus menyiapkan generasi-generasi berikutnya secara baik. Itu pun kita meninggalkan lembaga itu gitu ya, kita akan ngerasa lebih tenang dan lega ya, karena kita meninggalkan SDM yang lebih baik daripada kita. Berarti kita berhasil dalam mencetak generasi-generasi berikutnya. Baik, itu saja yang bisa gue sampaikan pada episode kali ini. Silakan teman-teman bisa adaptasikan kaderisasi khusus bidang Kastrat dan media yang menurut gue penting ya, buat teman-teman juga fokuskan dalam muatan-muatannya gitu ya. Semoga teman-teman bisa berikhtiar keras gitu ya, punya kesungguhan yang baik gitu ya, bahwa ini tadi berisik banget. Maaf ya guys. Ini kurangnya kalau belum punya studio sendiri ya. Itu saja yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman eksekusi di kampus teman masing-masing, dan juga bisa menyiapkan generasi-generasi berikutnya di khusus bidang ini secara baik, maupun di bidang-bidang semuanya ya, kalau bisa malah baik semuanya gitu ya. Itu saja, sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga buat mendukung channel gua. Oke, ada suara-suara apa tadi? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.